Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Marhaban bikum jami'an. Marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Uhayyikum bi tahiyatil Islam tahiyatan mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi kita pagi ini bertolak pada Al-Qur'anul Karim surat An-Nahl ayat 120, 121, 122, 123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Quran surat An-Nahl 120, 121, 123. Sesungguhnya Nabiullah Ibrahim alaihi salam kana ummatan qanitan. Ibrahim merupakan umat yang qanit. Ma makna qanit? Qanitan artinya patuh taat terhadap Robnya. Patuh taat terhadap Robnya. Qanitan. Di sini walaupun yang disebut Nabiullah Ibrahim alaihissalam seorang, itu artinya kan mufrad, menunjukkan pada seorang diri. Tapi kenapa Allah Rabbul Alamin menyebutnya dengan kata sifat jamak? Ya. Ummah. Ummah itu kan menunjukkan jamak, ya. Para ahli bahasa menyebut ummah itu kumpulan manusia, disebut ummah. Tapi untuk menyebut Nabiullah Ibrahim, Allah menyebut Ibrahim seorang diri dengan kata ummah. Ini menunjukkan bahwa Nabiullah Ibrahim memiliki keistimewaan, di mana di dalamnya terdapat nilai-nilai yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Nah, oleh karena itu Allah sebut Nabiullah Ibrahim dengan kata ummatan qanitan. Jadi bukan rojulan qanitan, tapi ummatan qanitan. Lalu Allah katakan di samping qanitan lillah, yang kedua hanifan. Yang pertama ummatan qanitan lillah, yang kedua hanifan. Nabiullah Ibrahim merupakan sosok yang hanif. Hanif, para ahli menyebut lurus, tidak bengkok, tidak menyimpang kanan kiri,
dan lurus dalam makna tidak berbuat syirik. Lurus dalam makna at-tauhid. Lalu Allah pun mentakkid di akhir ayat, walam yakum minal musyrikin. Sekali-kali Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak termasuk golongan musyrikin. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau disebut nama Ibrahim atau Abraham, maka 3 agama yang populer, ya, kita sebut sementara agama. 3 agama yang populer di muka bumi, ya. Saya kasih tanda petik kata agamanya. Kenapa? Karena agama sudah menjadi bahasa yang disimpulkan sebuah kelompok memiliki nabi, memiliki kitab suci, memiliki ajaran, dan memiliki umat. Jadi kalau kita belajar perbandingan agama, kita akan menemukan karakteristik atau kriteria sesuatu dikatakan agama. Pertama, punya Tuhan. Kedua, punya nabi. Ketiga, punya kitab suci. Keempat, ada ajaran. Kelima, ada umat pengikut. Makanya kalau kriteria ini terus dilanggengkan, maka orang makin hari makin banyak membuat agama baru. Merasa punya Tuhan sendiri, punya nabi sendiri, punya kitab suci sendiri, punya ajaran sendiri, bahkan punya pengikut. Jangan ditanya, apapun alirannya, pengikutnya pasti ada saja, ya. Nah, pengikutnya pasti ada saja. Nah, ini penting untuk dicatat. Jadi kriteria atau karakter sesuatu dikatakan agama yang sudah kadung menjadi kesimpulan para ahli perbandingan agama. Sekali lagi, punya Tuhan, punya nabi, punya kitab suci, punya ajaran, ada pengikut. Nah, ini nampaknya perlu dikritisi. Kenapa? Bagaimana kalau seseorang memenuhi 5 kriteria ini? Agamakah dia? Ya, ini kan jadi persoalan. Oleh karena itu, jauh sebelum terjadi perdebatan, Al-Quranul Karim yang di dalamnya terdapat kalimat-kalimat bijak dari yang memiliki dan yang menciptakan bahasa itu sendiri, siapa? Allah. Agama tidak sembarang agama. Maka Allah bedakan. Ada kata ad-din, ada kata millah. Ya. Ada kata ad-din, ada kata millah. Ketika menyebut Islam, Allah pasti katakan ad-din. Inna dina indallahil Islam. Ketika menyebut Islam, pasti Allah menggunakan kata ad-din. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Tuh, kalau menyebutnya Islam. Innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata muslimun dikaitkannya dengan ad-dina. Maka Imam As-Sahrastani, pemilik kitab Al-Milal wan Nihal, Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi, pemilik kitab Al-Farqu Bainal Firaq, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Andalusi, pemilik kitab Al-Fisal fil Milal wal Ahwa
wan nihal. Demikian pula Imam Al-Jarjani, pemilik kitab At-Ta'rifat dan kitab-kitab kamus yang lain, membedakan antara kata din dengan kata millah. Karena itu menjadi menarik ketika Allah menyebut al-Islam dengan kata din, menyebut selain Islam dengan kata millah. Maka kalimat yang insya Allah Bapak Ibu sudah kenal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walan tardo ankal yahud wan nasoro walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Tidak hatta tattabi'a dinahum. Paham? Ya, jadi hati-hati di situ. Berarti din dengan milah tuh beda. Silahkan Bapak Ibu baca tulisan saya, judulnya Agama Antara Ad-Din dan Al-Millah. Tuh, sudah saya jawab. Ada tulisan saya, judulnya Agama Antara Ad-Din dan Al-Millah. Mana yang layak disebut Ad-Din? Mana yang layak disebut millah? Maka kesimpulan umum, ad-din adalah keyakinan yang turun dari langit. Sementara al-millah, keyakinan, kepercayaan yang turun bukan dari langit. Namun apabila kalimat millah ditambahkan sifat lain, maka tidak mengapa. Bisa jadi millah di sini adalah sama halnya seperti sunnah, ya, millata Ibrahima, tapi ada sifat millata Ibrahima hanifa muslima. Tuh, hanifan muslima, ada sifat. Nah, maka dijamin walaupun Nabiullah Ibrahim disebutkan dalam Al-Quran, ajarannya juga disebut millah, tapi ada sifat millata Ibrahima hanifa muslimah. Ada hanifan, ada muslimah. Nah, ini tambahannya. Dalam ilmu balaghah apa namanya? Qarinah, ya. Kalau ada qarinah yang menjelaskan sesuatu yang mujmal, maka maknanya menjadi khusus. Khusus untuk millah Ibrahim juga sama, tidak sembarang millah, ya, tidak sembarang millah. Baik, kembali. Jadi ayat pertama menegaskan sosok Nabiullah Ibrahim merupakan ummah qanitan lillah hanifan, dan yang ketiga walam yaku minal musyrikin. Sama sekali beliau ini bukanlah golongan orang-orang musyrikin, ya. Lalu keempat, pribadi Nabiullah Ibrahim disebut-sebut oleh Al-Quran syakiron li an'umihi. Nih, syakiron li an'umihi. Tidak ada pribadi yang paling pandai bersyukur yang Allah abadikan dalam Al-Quran selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah Nabiullah Ibrahim yang Allah katakan syakiron li an'umihi, pribadi yang bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Lalu Allah tegaskan ijtabahu wahadahu ila syirati mustaqim. Allah pilihkan ia, berarti Nabiullah Ibrahim itu manusia pilihan. Ijtabahu, Allah pilihkan dia, wahadahu,
Allah pun bimbing ia. Nah, jadi ayat ini menjelaskan sifat Ibrahim syakiron li'an ummihi, bersyukur selalu pada Allah atas nikmat yang diberikan. Ijtabahu, beliau pun menjadi orang yang dipilih Allah. Tidak semua dipilih oleh Allah seperti Nabiullah Ibrahim, dan tidak akan semua orang mampu berperan sebagai Nabi Ibrahim. Siapa di antara kita yang tega Allah perintahkan anaknya disembelih mau aja siapa? Nah, demikian pula anak siapa yang tega mengatakan kepada ayahnya, ya abatib al ma tu'maru, wahai ayahanda, kalau memang itu adalah perintah Allah, lakukanlah. Begitu kata siapa? Kata Ismail alaihissalam. Nah, anak yang mana ya? Apalagi kalau generasi Gen Z ya, generasi yang mana yang mau seperti itu? Nah, termasuk mungkin saya sendiri ditanya, siap gak jadi Nabi Ismail? Ya mungkin kita kabur ya, kabur ke Garut, kabur ke Tambun, kabur kemana gitu ya, karena tahu mau disembelih ya gitu. Nah ini, tapi memang ya ini sudah kehendak Allah juga ya. Kenapa? Karena tadi sudah disebutkan bahwa Allah memilihkan Ibrahim sebagai laki-laki pilihan, manusia pilihan yang berbeda dengan yang lain. Wahadahu, Allah bimbing dia ila syiratim mustaqim, pada jalan yang lurus. Terus ayat 122-nya, wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Dan kami berikan Nabiullah Ibrahim selama di dunianya kebaikan. Bukankah Nabi akhir zaman turunan Nabiullah Ibrahim? Bukankah nabi-nabi bangsa Israel turunan Nabi Ibrahim? Iya. Maka wajar kalau Nabi mengatakan hubungan yang paling dekat antaraku dengan para nabi sebelumku adalah Nabi Isa Ibnu Maryam. Kata Nabi, kalau bicaranya Bani Israel, maka Nabi Isa adalah nabi yang paling dekat hubungannya dengan Rasulullah. Tapi kalau bicara kakek buyut, maka yang lebih dekat Rasulullah adalah ke Nabi Ismail bin Ibrahim. Tuh. Pekan lalu, bulan lalu, saya sudah menyinggung soal Baitullah ya kan? Di mana Baitullah dari zaman ke zaman, mulai zaman Adam, bahkan sebelum Adam diturunkan, yang kata Al-Qurtubi dan Imam At-Tabari menyebutkan bahwa Baitullah sudah ada di muka bumi. Berapa lama jaraknya? Adam diturunkan ke muka bumi, Baitullah sudah ada. Berapa jaraknya? 2000 tahun. Berarti cukup lama Baitullah ada di muka bumi. Menurut informasi Al-Qurtubi dan Imam At-Tabari, 2000 tahun Adam sebelum diturunkan Allah ke muka bumi, Baitullah sudah ada. 2000 tahun sebelum Allah turunkan Adam. Melintasi zaman yang sangat panjang, ketemu lagi zaman Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahimlah yang merehab bangunan Baitullah, di mana di masa Nabi Nuh Baitullah pun ikut hancur diterjang badai Nabi Nuh. Maka Allah katakan, wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida alal bait wa Ismail, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail berjamaah ayah anak
membangun kembali pondasi Baitullah. Tuh. Artinya terus nyambung. Nanti nyambung-nyambung lagi di Nabi akhir zaman. Setelah ajaran Nabiullah Ibrahim dirusak. Jadi kalau kita bicara ajaran tauhid dari Nabi Muhammad sampai ke Nabi Ibrahim, itu bentangan jarak yang sangat panjang sekali. Penduduk Makkah sudah rusak. Penduduk Makkah itulah yang disebut dalam kitab-kitab tarikh jahiliyah. Siapa pembawa pertama patung-patung yang diletakkan di Ka'bah? Ada yang tahu? Kan Baitullah itu tempatnya ruku, sujud, tawafnya Nabi Adam. Di zaman Nabiullah Ibrahim diperbaharui. Nabiullah Ibrahim pun ruku, sujud, tawaf di Baitullah juga. Setelah wafatnya dan keturunannya, maka berubahlah penduduk sekitar Baitullah. Tidak kurang 300 patung menghias Baitullah. Siapa biang keroknya kalau dalam bahasa Ibu Saripah? Ya? Siapa biang keroknya? Siapa? Abu Jahal mah zaman belakangan ya. Amr bin Luhai. Namanya Amr bin Luhai bin Qom'ah bin Khondab. Ya. Namanya Amr bin Luhai bin Qom'ah bin Khondab. Orang yang dianggap pertama membawa patung besar dari negeri Syam lalu diletakkan di Baitullah. Lalu yang lain mengikuti. Maka terkumpullah 300 patung. Setiap penjuru orang berbondong-bondong menuju Baitullah membawa sesajian untuk patung-patungnya masing-masing sesuai dengan seleranya masing-masing, untuk Tuhannya masing-masing. Tuh. Berarti agama Abraham yang disebut-sebut agama Abraham, kalau mau bicara soal Nabi Ibrahim, agama Nabiullah Ibrahim waktu itu hancur, rusak, ya. Tapi bukan berarti tidak ada yang menganut paham Nabiullah Ibrahim. Karena masih banyak orang-orang yang percaya tentang Allah, ya. Jadi masih ada sisa-sisanya. Maka sisa-sisa ajaran Nabiullah Ibrahim, para ahli sejarah sering menyebutnya dengan kalimat Al-Hanifiyah As-Samha. Apa Bu? Al-Hanifiyah As-Samha. Maka Nabi menegaskan, bu'ithtu bil Hanifiyah As-Samha. Aku diutus Allah untuk mengembalikan ajaran Al-Hanifiyah As-Samha. Apa arti Al-Hanifiyah? Tadi sudah saya jelaskan. Lurus, tidak belok-belok, tidak menyimpang dari tauhid. Hanif. Samha artinya terbuka. Terbuka dalam bahasa kini toleran. Jadi istilah toleran itu bahasa orang lain atau bahasa agama? Bahasa Islam, bahasa Quran, bahasa sunnah. Jadi toleran itu terjemah dari samha, ya. Dan Nabi mengatakan, bu'ithtu bil Hanifiyah as-samha. Aku diutus Allah untuk melanjutkan, menegakkan, mengajarkan Al-Hanifiyah. Ajaran lurus, tidak bengkok, tidak menyimpang, ada dalam rel tauhid. As-samha, terbuka, toleran. Nah, makna toleran Al-Quran menyebut bisa wasatiyah, bisa rahmatan lil alamin. Sekarang baik kata wasatiyah dan rahmatan lil alamin sudah ditafsirkan menurut tafsir masing-masing.
Ada yang menafsirkan wasatiyah itu ya liberal. Ada yang menafsirkan rahmatan lil alamin itu segala boleh jadinya ya. Nah, ini penyimpangan penafsiran, atau dalam bahasa saya penyimpangan tafsir agama. Nah, oleh karena itu tugas Nabi akhir zaman mengembalikan kembali ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam ke pangkuan tauhid. Oleh karena itu 300 patung yang menghiasi Baitullah satu persatu dilenyapkan. Orang jahiliyah berkeliling tawaf memutari Ka'bah dengan ucapan-ucapan jahiliyah sesuai dengan puja-puji terhadap patungnya masing-masing. Oleh Nabi dirubah menjadi kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mul la syarika lak. Tuh, bareng Bu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mul la syarika lak. Jadi ingat masa manasik ya Bu ya. Nah, kapan bareng berangkat lagi? Iya, amin ya Bu ya. Nah, jadi kalimat ini oleh Nabi ditegaskan bahwa panggilan kita ke Ka'bah bukan memenuhi panggilan si patung-patung itu. Panggilan ke Ka'bah bukan berarti menyajikan apa yang menjadi sesembahan patung-patung itu, melainkan yang pertama kata Allah mathabatan linnas, berkumpulnya kembali anak cucu Adam di Baitullah. Nah, untuk apa sekarang kita berkumpul di Baitullah? Untuk menunaikan ibadah haji atau minimalnya umroh. Tuh. Maka ajarannya dibersihkan oleh Rasulullah. Nah, dibersihkan oleh Rasulullah sesuai dengan doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tapi kelompok orientalis barat, diantaranya H.R. Gibb, Profesor H.R. Gibb, H.R. Gibb, double B ya. Dia menyatakan ajaran kurban manasik haji ini merupakan adopsi dari ajaran jahiliyah, kata dia. Jadi dia menuduh bahwa ajaran kurban manasik haji, dia menuduh kepada kita ini melanjutkan ajaran jahiliyah. Yang kedua, dia menuduh ibadah kurban dan ibadah haji merupakan peninggalan ajaran Judaisme. Apa itu Judaisme? Maksudnya Yahudi. Maka pandangan ini dibantah oleh seorang ahli sejarah, ulama sejarah asal Syria, namanya Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Dr. Said Ramadan Al-Buti membantah tudingan kelompok orientalis barat yang menuduh seperti tadi ya dalam kitabnya Fiqhus Sirah. Tuh. Datang lagi pandangan baru. Karena kita sama-sama turunan Abraham, kata mereka, berarti Bani Israel dengan para nabinya plus di dalamnya orang Yahudi merupakan turunan Ibrahim. Bangsa Arab di mana Nabi akhir zaman turunan Quraisy itu pun turunan dari Nabi Ibrahim. Maka kata mereka sudah sepantasnya antara Israel dan bangsa Arab itu berdamai saja. Nah, ini yang sedang digulirkan oleh Zionis ini.
Zionis Israel hari ini membuat satu perjanjian yang membuat negara-negara Arab terikat dan tersandra dengan perjanjian itu. Namanya Abraham Accord. Pernah dengar? Ya, namanya Abraham Accord. Perjanjian yang membuat negeri-negeri Arab terikat, tersandra. Makanya wajar kenapa negara-negara Arab tidak bisa berbuat banyak dalam menentukan kebijakan yang agresif untuk menghalau Zionis. Padahal negara Arab tuh kan kaya, militernya juga lumayan, alutsistanya bagus-bagus. Kalau mau digempur bareng-bareng, kalah Israel? Kalah. Persoalannya nggak mudah. Di mana tidak mudahnya tadi? Mereka sudah terikat dengan perjanjian sehingga membuat ketersandraan. Nah, ini berbeda mungkin ya ceritanya dengan dulu zaman Raja Faisal atau King Faisal di zaman Allah Yarham Pak Natsir, di mana Amerika pernah kelojotan, pernah sakarat, ya. Amerika tidak bisa berkutik ketika minyaknya disetop oleh Saudi Arabia. Raja Faisal. Dalam pidatonya Raja Faisal mengatakan begini, kalian tidak akan bisa hidup tanpa minyak. Kami, walau tanpa minyak, kami masih bisa hidup karena kami memiliki kurma dan buah zaitun. Kata Raja Faisal, ya. Sementara kalian tidak bisa hidup tanpa minyak. Walau jet tempur ada, walau alutsistanya bagus, ya. Pesawat canggih-canggih, nuklirnya hampir ada di saban negara-negara strategis, ya. Tapi itu tidak bisa berbuat apa-apa Amerika kalau tanpa minyak. Memangnya pesawatnya bisa terbang tanpa minyak? Jadi di stop sama Raja Faisal, selesai sudah. Makanya kenapa dunia hari ini mengharapkan raja-raja Arab itu bersikap seperti Raja Faisal. Nah, ini yang didambakan. Ya, yang didambakan banyak negara itu ya kuncinya di situ. Nah, oleh karena itu organisasi komprehensi Islam walaupun ada ya nampaknya tetap masih belum bisa berperan. Alhamdulillah, walaupun tentu saja bukan hal yang maksimal dalam ijtima ulama ke-8 di Bangka Belitung kemarin. Saya ikut hadir selama 4 hari ya dalam perumusan fatwa ijtima ulama ke-8 yang dihadiri tidak kurang 800 ya perwakilan dari berbagai ormas, dari komisi-komisi fatwa yang ada di MUI ya, baik pusat sampai daerah. Alhamdulillah, Komisi A yang bicara tentang strategi keumatan, kebangsaan dan hubungan luar negeri, salah satu putusannya apa? MUI mendesak agar organisasi komprehensi Islam bisa melakukan pendekatan yang lebih agresif lagi, di antaranya pendekatan militeristik. Nah, ini ya. Jadi diharapkan ada pendekatan militer juga gitu. Kalau soal munasoroh ya, demonstrasi, Masya Allah, hampir seluruh dunia sekarang menyerukan. Bahkan negara-negara barat pun sudah mulai muak gitu ya. Yang dulunya mendukung sekarang sudah mulai muak. Bahkan di universitas-universitas terkenal di barat, wisudanya dihiasi dengan banyak tantangan terhadap Israel dan pembelaan terhadap Palestina. Nah, ini menunjukkan kesadaran. Dan tidak akan lama lagi bahwa peradaban akan berubah ya. Peradaban akan berubah, maka Kementerian Urusan Perang Israel sekarang sudah mundur. Sudah mundur, dia sudah nyerah, tidak mau melanjutkan
dan dia balik menuding Netanyahu, ya. Di balik semua persoalan yang ada. Nah, jadi Allah tentu sangat berkehendak. Nah, kembali ke soal Nabiullah Ibrahim. Jadi sekali lagi Bu, kaitan agama yang dikaitkan dengan Ibrahim, kalau di Barat ada istilah Abrahamic faith, keimanan, keyakinan terhadap Ibrahim. Nah, dulu rame juga di Indonesia, ada keinginan menyatukan 3 agama. Yahudi, Nasrani, Islam katanya sebaiknya disatukan saja. Ya. Karena sama-sama turunan Ibrahim, kata dia. Kalau di Barat ada Abrahamic faith, nah dia ngarang sendiri, ya, Komar, Komunitas Milah Abraham. Lalu sibuk, siapa yang jadi nabinya? Nah, dicarilah, maka lahirlah Mosadek. Nah, lalu dikait-kaitkan dengan ayat Allah, Musaddiqol lima baina yadayya minat Taurat wal Injil. Tuh, dalam Al-Quran juga ada Mosadek katanya. Musaddiqol lima baina yadayya minat Taurat wal Injil. Ada wal Injilnya kan? Musaddiqol lima baina yadayya minat Taurat. Minat Taurat saja ya. Wa mubasyiron bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Tambahan Ahmad Mosadek. Sampai sekarang pokoknya asal ada nama Ahmad berpeluang, ya, untuk ngaku jadi nabi, ya. Nah ini mempelintir ayat demi kepentingan hawa nafsu. Alhamdulillah komisi kami, maksudnya komisi kami, saya ada di situ, begitu. Cukup keras agar tim perumus memasukkan dan menegaskan dengan fatwa-fatwa yang keluar itu jelas. Nah tadi soal Palestina, MUI Pusat bisa mendorong OKI untuk melakukan pendekatan yang lebih struggle, yang lebih agresif, ya. Yang kedua, dalam hal hubungan antar umat beragama, toleran tidak berarti segala boleh. Saling menghargai tidak berarti harus saling membenarkan. Maka alhamdulillah tim perumus Komisi Fatwa akhirnya berani mengeluarkan secara serentak terkait dengan salam lintas agama. Atau sebagian menyebut salam oplosan. Ya, salam lintas agama. Di mana salam tersebut tidak termasuk toleran, dan apabila diucapkan oleh seorang mukmin maka dihukumkan haram. Kenapa? Karena urusannya sudah masuk pada urusan ketuhanan, ya. Jadi ucapan itu tidak semata-mata diucapkan, tetapi memiliki nilai-nilai ketuhanan yang keyakinan itu berbeda. Nah ini ternyata alhamdulillah itu pun direspon dan menjadi putusan fatwa. Baru keluar hari berikutnya sudah mulai banyak penentangan. Ya, sekarang lagi rame nih. Makanya hari ini saya juga harus menghadiri jam 12 launching sebuah buku yang dimunculkan oleh Komisi Penanggulangan dan Pemberantasan Ekstremisme Terorisme. Jadi saya punya kewajiban untuk hadir. Kenapa?
Ya, dalam rangka tentu saja kita pengen tahu apa yang dimaksud dengan buku tersebut, ya. Hari ini. Jadi dari sini langsung meluncur lagi. Hari Rabu ini, ya. Jam 12. Jadi Bapak Ibu, ini akan menjadi menarik tentu bagi kita betapa perang istilah terus digulirkan. Dalam istilah Dr. Muhammad Imaroh, seorang pemikir asal Mesir, beliau menulis kitab Mustolahat, Ma'rokah Mustolahat. Silakan baca tulisan saya, judulnya Ma'rokah Mustolahat. Perang istilah, perang terminologi, ya. Jadi istilah ini akan terus bergulir, dimainkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyudutkan Islam, sehingga pemahaman umat manusia pada umumnya mengiyahkan, membenarkan kalimat itu. Dulu mungkin tidak pernah dengar, ya. Dulu di zaman penjajahan, zaman Bapak Ibu masih kecil barangkali, yang pernah mengalami zaman Jepang. Kalau zaman kolonial Belanda mungkin kejauhan, ya. Zamannya si Pitung masih kejauhan kan? Nah, jauh banget, ya. Zaman Jakarta masih banyak monyet katanya, ya. Zaman Jean Peterson Kun, JP Kun masuk ke mana? Ke Jakarta. Iya, itu katanya Jakarta masih banyak monyet, Ciliwung masih jernih. Nah, gitu ya. Al-Itqon di mana posisinya? Masih di alam mana gitu ya Al-Itqon. Nah, itu kalau disebut ekstremisme, nah itu kemana arahnya? Ke penjajah. Ke penjajah, ke siapa? Ke pejuang. Diucapkan oleh penjajah. Jadi siapa yang melakukan penolakan terhadap penjajah, maka penjajah akan menyebut ekstremisme, begitu kan? Nah, jadi ini yang mungkin saya merasa berkewajiban untuk turut hadir, karena memang sudah menjadi kewajiban, ya, untuk melakukan counter terhadap istilah-istilah yang memang itu sesuatu yang keliru, menyimpang. Terakhir, Al-Quranul Karim mengingatkan, mengkaitkan. Kalau tadi menjelaskan sosok Nabi Ibrahim itu sendiri, lalu Allah kaitkan dengan hubungannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di ayat 123-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma auhayna ilaika. Tuh. Tsumma auhayna ilaika. Lalu kami wahyukan kepadamu, wahai siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anittabi' millata Ibrahim hanifa. Untuk mengikuti milahnya Ibrahim. Tuh, ditambah sifat, tidak milah saja, hanifan. Tuh, ya, disebut-sebut hanifanya. Wa makana minal musyrikin, dan sama sekali Nabiullah Ibrahim bukanlah dari golongan orang-orang musyrik. Maka kesimpulannya, apa yang diajarkan dan diamalkan oleh umat Rasulullah, Nabi akhir zaman, hakikatnya melanjutkan ajaran para nabi sebelumnya, terutama ajaran yang secara kesinambungan dijalankan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka apa yang menjadi ikutan umat berikutnya kepada ajaran Ibrahim, ya sekali lagi,
Maka ajaran Ibrahim itu disebut millah Ibrahim. Ya, disebut apa? Millah Ibrahim. Khitan, millah Ibrahim. Millah Ibrahim. Apa yang membedakan antara khitan di zaman Nabi Ibrahim sama khitannya umat Nabi Muhammad? Masih kecil-kecil, dia udah gede. Iya. Nabiullah Ibrahim dihitan dari kecil bukan? Bukan. Nabi Ibrahim dihitan setelah usianya berapa tahun? Samani nasana, 80 tahun. Wah, ini kan sunnah Ibrahim. Kenapa kita juga tidak menghitan 80 tahun? Umurnya 60. Karena kita tidak hidup di zaman Nabi Ibrahim, hidupnya di zaman setelah Rasulullah. Rasulullah memberikan contoh khitannya dalam usia berapa tahun? Para ulama bersilang pendapat soal umur, kapan anak kita dihitan. Tapi yang jelas para fuqaha menyimpulkan dalam usia akil balik, menuju masa akil balik. Sementara Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bahkan boleh menghitan masih bayi. Tuh, berani gak? Ya. Jadi Imam Syafi'i malah mengajarkan masih bayi boleh. Lalu dibedakan antara khitan laki-laki dan khifat bagi kaum wanita. Di Mesir ada demo besar-besaran waktu itu, dilakukan oleh komunitas wanita-wanita Mesir yang belajar di barat. Gara-gara fatwa ulama Mesir bahwa wanita juga dihitan, yang disebut dengan khifat. Walaupun aturan khitan wanita berbeda dengan khitannya laki-laki. Nah, kaum feminisme Mesir protes ke Mahkamah Mesir agar anjuran khitan wanita dibatalkan. Jadi antara fatwa ulama dengan kelompok feminis ini benturan di lapangan. Karena apa? Karena selama ini mereka tidak terlampau mengkaji lebih dalam apa sebenarnya dibalik fungsi khitan. Nah, saya hanya ingin mengatakan bahwa khitan termasuk bagian dari millah Ibrahim alaihissalam. Dan sebentar lagi kita juga akan menunaikan salah satu di antara ajaran di mana ibadah pengorbanan Nabiullah Ibrahim kepada anaknya Ismail yang Allah ganti menjadi kibas. Ini juga menjadi bagian dari ibadah umat Rasulullah yang disebut dengan udhiyah. Demikian pula ajaran manasik haji sebagaimana dituduhkan tadi oleh H.R. Gibb, seorang orientalis barat yang menuduh bahwa ajaran haji, ajaran kurban merupakan adopsi dari ajaran jahiliyah dan ajaran Judaisme. Ini sudah dibantah tadi ya. Nah, dan kita setiap tahun alhamdulillah menunaikan. Jadi bulan Dzulqa'dah adalah bulan persiapan, bulan Dzulhijjah adalah bulan pelaksanaan. Oleh karena itu sangat wajar apabila Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis sahihnya, tidak ada hari yang lebih baik bagi umatnya untuk melakukan amalan-amalan soleh selain 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Walaupun para ulama nanti silang pendapat di mana Rasulullah saum, apakah saumnya itu dari tanggal 1 sampai tanggal 9-nya atau hanya tanggal 9-nya yang disebut dengan saum Arafah. Nah, nanti akan ada lagi perdebatan baru. Apakah penentuan tanggal 9 Dzulhijjah itu adalah semuanya
otoritas pemerintah Saudi Arabia saja untuk menetapkan 9 Zulhijjah, atau setiap negara sesuai matlaknya boleh menetapkan tanggal 9 Zulhijjah, seperti halnya menetapkan awal Ramadan atau awal Syawal. Nah, ini terjadi silang pendapat. Alhamdulillah, nah ini alhamdulillah dulu. Alhamdulillah, tahun ini semua lembaga falakiyah ormas Islam, yang Muhammadiyah, yang Nahdlatul Ulama, yang Kemenag sendiri, bahkan Persatuan Islam pun, dan falakiyah-falakiyah yang lain sepakat 9 Zulhijjahnya itu hari apa? Justru penanggalan dalam negeri 9 Zulhijjahnya Ahad. Nah, itu sepakat. Maka mereka mensepakati 10 Zulhijjahnya Senin. Itu dalam negeri. Namun pemerintah Saudi Arabia tahun ini mengumumkan hilal sudah nampak dari hari Jumat ya, sehingga Sabtu ditetapkan menjadi tanggal 1 Zulhijjah. Maka otomatis 9 Zulhijjahnya jadi Sabtu. 9 Sabtu. Jadi Sabtu. Maka kaum muslimin di negeri ini, walau penanggalannya sudah sepakat, pelaksanaannya akan beda. Kenapa? Karena otomatis setelah ada pengumuman Saudi Arabia bahwa mereka wukuf hari Sabtu, maka ditetapkan lebarannya Ahad. Sementara kaum muslimin kita masih ada yang saum. Tadi ibu nanya, Ustadz gimana? Nah, Bu, maka inilah persoalan yang tentu menjadi PR juga. Tuh. Makanya kemarin saya dapat undangan menghadiri sebuah seminar nasional yang menghadirkan para pakar astronomi. Hadir Profesor Tono Suketsa, PhD, pakar astronomi dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Lalu hadir Profesor Dr. Thomas Jamaluddin, pakar astronomi yang sering muncul di media ya. Lalu ahli falak dari Nahdlatul Ulama, Dr. Hafidz siapa gitu. Kemudian dari Kemenagnya juga ada. Lalu dari yang lain-lain menyoal soal gagasan kalender Hijriah global tunggal. Apakah kalender Hijriah global tunggal bisa diberlakukan atau tidak? Ya, sebagian sedang merancang untuk menerapkan dan mengusulkan untuk diterapkan secara semesta. Sebagian yang lain masih menolak. Kenapa menolak? Karena sekalipun ada kalender Hijriah global tunggal, tidak menjamin tidak ada perbedaan. Kenapa? Karena karakter berapa hilal bisa dilihat itu tetap berbeda-beda. Maka kalender Hijriah global tunggal atau disebut kalender global bisa ditunaikan apabila memenuhi 3 syarat. Ini kesimpulannya. Syarat pertama, adanya kedaulatan hukum dalam satu kepemimpinan wilayah hukum. Jadi adanya kedaulatan satu wilayah hukum. Artinya kaum muslimin ini ya yang menentukan wilayah hukumnya itu ya satu untuk semua begitu. Seperti di zaman Nabi, ya Nabi gitu.
Di zaman Khulafaur Rasyidin, ya khalifah. Atau di zaman setelah Khulafaur Rasyidin, ya siapa Amirul Mukmininnya? Nah, itu yang pertama. Jadi harus satu. Kalaupun tidak ada, katakan Oki memberlakukan kalender Oki yang bikin untuk semua dunia Islam. Apa bisa berlaku seperti itu? Kalau itu bisa, baru bisa. Yang kedua, kriteria hilal harus sama. Jadi kalau masih beda-beda, kriteria hilalnya, derajatnya pasti akan beda walaupun diberlakukan. Ketiga, siapa pemilik otoritasnya? Jadi ini di bawah otoritas siapa ini? Nah, ini waktu kemarin saya di Mesir, sedang rame di Mesir, akan menjadikan Darul Ifta Al-Misriyah menjadi tempat perhelatan para mufti dunia. Artinya upaya ini tetap diusahakan, terutama untuk merespon persoalan-persoalan yang seperti ini. Tapi sekali lagi, nampaknya menarik apa yang disampaikan oleh para pakar tadi, bahwa kalender Hijriyah global tunggal itu hanya bisa dilakukan apabila memenuhi 3 syarat tadi. Jadi adanya kedaulatan satu wilayah hukum, kedua kriteria hilal harus sama, dan ketiga siapa pemegang otoritasnya. Kalau itu sudah tertunaikan, baru bisa. Kalau itu belum bisa ditunaikan, berarti kembali kepada perbedaan. Pertanyaannya, apakah perbedaan itu sah? Sah. Jadi yang harus kita pahami itu, apakah perbedaan itu sah? Sah. Jadi jangan dulu terburu-buru untuk menyatakan tidak sah. Hati-hati. Kenapa? Karena selama hujah agama dan hujah ilmiah masih ditegakkan, maka kedudukan hukumnya tetap sah. Nah, oleh karena itu, sama halnya apa yang akan kita alami tahun ini. Kita sudah sepakat nih, ormas sudah sepakat, hitungannya pas, semua sama. Ternyata Mekah mengumumkan beda. Tuh. Oleh karena itu, maka jangan heran kalau besok Idul Adha-nya ada yang duluan. Itu artinya dia mengambil kepada penanggalan Mekah. Nanti apakah setelah itu ada masalah lagi? Ada. Nanti ibu-ibu yang sholat duluan itu akan nanya, Pak Ustadz, kan saya sudah berubah 9 Zulhijjahnya, Ayamul Bairnya kapan? Nah, akhirnya kembali lagi ke mana? Ke penanggalan masing-masing negaranya. Itu artinya tidak bisa dilepaskan dari silang pandangan. Jadi kalau memang mau mengikuti, berarti mengikuti sepenuhnya. Kalau memang tidak, berarti hal itu adalah sesuatu yang lumrah dan sah terjadinya, dan juga sah secara hukumnya. Nah, ini walaupun agak sensitif, makanya saya sangat hati-hati ya. Jadi ini harus benar-benar dicerna dengan baik. Ibu-ibu yang merasa bahwa aduh saya kurang enak ya, Mekah sudah mengumumkan mereka rame-rame di Arafah hari Sabtu gitu ya. Malah kita lagi lebaran. Nah, atau mereka sudah Arafah, nah, kita belum, katakan. Begitu apa? Mereka lebaran, kita Arafah sesuai dengan 9 Zulhijjah. Ini gimana? Jadi sebenarnya gini, kalau duluan ya, sebenarnya tidak ada yang sempurna dapat Arafahnya itu. Kalau yang di luar Saudi Arabia, tidak ada yang sempurna. Ada yang kebagian paling depan, ada yang kebagian belakang. Nah, inilah barangkali
Disitulah kita harus bijak menyikapi, ya. Jadi gimana nih Al-Itqon Pak Ustadz? Nah, di Al-Itqon ada kepala sukunya, ya. Jadi ini soal kebijakan kepala suku ini, ya gitu. Biasanya memang Al-Itqon di satu tempat atau bertebaran. Nah, kan bertebaran juga, ya. Nah, di tempatnya juga ada yang melaksanakan, ada yang tidak, begitu, ya. Yang sudah menetapkan duluan nih, Gontor menetapkan duluan. Al-Azhar menetapkan duluan. Dewan Dakwah menetapkan duluan. Persatuan Islam Muhammadiyah Nahdlatul Ulama menetapkan belakangan. Tuh. Jadi ini adalah dalam hemat saya kekayaan yang tetap harus dicermati secara bijak, ya. Jangan sampai gara-gara beda malah kajian kita jadi bubar gitu, ya. Atau duduknya misah, yang ini di pojok sini, yang ini di pojok sono gitu, ya. Nah, ini tidak terjadi. Bagi kita, selama hujah agama ditegakkan, hujah ilmiah ditegakkan, maka kita harus lebih bijak menyikapi perbedaan. Saya pikir itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan kalau ada tanggapan. Aku lu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala suku, ya. Nah, jadi kalau nanya saya ada tugas hari Senin. Jadi saya itu ada tugas. Ya, spanduknya sudah naik. Spanduknya sudah naik, ya. Ada tugas, saya harus ngisi hari Senin. Dan bagi saya, kalaupun Bapak Ibu menunaikan hari Ahad masih saum Arafah, tidak jadi persoalan karena memang itu adalah penghitungan berdasarkan ilmiah juga. Kalau bicara dalil pokok semuanya sama. Ingat, dalil pokok itu semuanya sama. Saumlah kamu karena melihat hilal, berbukalah kamu karena melihat hilal, sama. Adapun terjadinya perdebatan itu dari sisi soal Arafah di dalam memaknai al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah atau ditentukan oleh Arafah. Nah, sekarang ditanya lagi, Arafah ditentukan oleh apa? Oleh tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, lalu ditanyakan, yang menentukan tanggal siapa? Yang melihat hilal, pembuktian hilal. Lalu pemegang otoritasnya siapa? Nah, jadi apakah kembali ke matlak masing-masing ataupun kembali kepada teritorial tertentu karena menyangkut ibadah tertentu, ini yang menjadi perdebatan. Yang penting ibu harus paham kalau mau duluan itu rujukannya apa. Pertama, rujukannya karena dulu tahun 76 pernah terjadi hal yang sama. Lalu ditanyakan kepada Grand Syekh Azhar, namanya Profesor Dr. Syekh Abdul Halim Mahmud. Kemudian Fadilatul Syekh Muhammad Soleh Qazzaz dari Rabithah Alam Islami. Dulu, ya, mereka menyarankan kalau kalian terjadi perbedaan, mereka lebih setuju mengikuti pandangannya penanggalan yang memiliki otoritas pelaksanaan ibadah haji. Itu baru pendapat. Tapi pendapat yang lain, ya, pendapat yang lain menyebutkan bahwa bukankah penetapan 9 Dzulhijjah ada ataupun tidak ada Arafah, ya tetap itu 9 Dzulhijjah. Ada atau tidak ada Arafah, tetap itu 9 Dzulhijjah. Nah, makanya kalau saya secara pribadi bahwa dua-duanya tetap sah, gitu ya. Dua-duanya tetap sah. Kenapa? Selama tadi
Kalau 3 hal ini tidak bisa diwujudkan, maka resikonya akan kembali kepada masing-masing temuan. Jadi selama hujah agamanya ditegakkan, hujah ilmiahnya dipertanggungjawabkan, menurut hemat saya, ya tetap sah. Wallahu a'lam, ya. Wallahu a'lam. Yang jelas, karena ibu nanya, Ustaz besok kemana? Saya sudah ada tugas hari Senin. Begitu. Padahal saya juga diminta apa artinya komentar, ya, untuk menguatkan pandangan yang tadi saya sebutkan. Mana ya tanggal apa yang Arafah? Yang berdasarkan standar hukum Arafah tadi. Artinya ya ini dilema yang menurut hemat saya harus disikapi dengan bijak, ya, dengan ilmu. Baik. Supaya apa? Supaya tidak terjadi fitnah. Persatuan lebih diutamakan. Ya, kesatuan umat harus lebih diutamakan. Baik, ada lagi? Ya, maka. Puasa Arafah ada yang berpendapat pada diskusi pengajian. Untuk puasa Arafah hari Sabtu, tapi sholatnya hari Senin. Ya. Bagaimana kalau saumnya duluan, tapi nanti lebarannya belakangan, jadi panjang Arafahnya. Jadi justru kalau begitu malah jadi panjang. Mendingan ambil salah satu paket. Kalau mau lebarannya duluan, saumnya harus duluan. Kalau mau lebarannya belakangan, saumnya bisa belakangan. Itu menurut hemat saya paket yang benar. Daripada mengambil duluan saumnya, nanti sholatnya belakangan. Jadi malah makin panjang. Artinya secara ilmiahnya agak sulit Cari dalilnya. dicarikan padanannya gitu ya. Kalau yang duluan jelas ini alasannya. Belakangan juga jelas alasannya. Iya. Karena ingin demokrasi begitu. Supaya adil, saumnya duluan, sholatnya belakangan. Malah jadi panjang. Arafahnya malah jadi panjang. Menurut hemat saya, tinggal memilih di antara 2 opsi tadi yang insya Allah dua-duanya berdasarkan hujah syariah dan hujah ilmiah. Jadi hujah syariah, hujah ilmiah. Ya. Baik. Ada lagi? Cukup Pak. Udah nggak ada nanya? Oke. Sudah? Ya udah, boleh tutup. Ya. Jadi saya tidak punya kewenangan untuk menetapkan kepada para jamaah. Soal para jamaah mau sepakat, mungkin kalau imamnya masih ada, Ustaz Sulaiman Jakawirus mungkin ya. Beliau bisa menyatakan pokoknya jamaah al-Itqan hari ini atau hari itu, itu bisa ya. Posisi saya pun sama. Saya di Dewan Dakwah. Saya juga di MUI. Saya juga di Persis. Jadi ini nampaknya ini di lapangan ya akan terjadi seperti itu. Iya. Kan tidak bagus juga. Ya udah dibatalkan aja Ustaz kalau komitmen. Dibatalkan bukan sikap yang bijak, ya. Kenapa? Ketika seseorang atau sebuah pandangan sudah berupaya menunjukkan dalil-dalilnya, hujah syar'i dan hujah ilmiahnya, ya tidak boleh ditolak juga, ya. Karena para imam fuqaha pun punya adab bersikapnya harus seperti apa ketika berhadapan dengan masalah-masalah yang sangat krusial. Imam Ibnu Taimiyah menuliskan dalam kitabnya terkait dengan
bagaimana cara pandang para ulama ketika menghadapi perbedaan pendapat. Ya. Demikian aku lupa lihada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.